Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam bulan puasa ini tetap sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, masih di tema 8, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu bahasa Indonesia dengan kegiatan membaca cerita fiksi. Kalian dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh dan hikmah dari cerita tersebut. Kemudian PPKN dengan kegiatan berdiskusi mengenai keberagaman karakteristik individu. Kalian dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. IPS dengan kegiatan melakukan pengamatan jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Kalian dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah neneknya Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu dan banyak nelayan pulang melaut. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasilnya tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup sehari-hari. Mata pencarian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan emas. Ya, kalian bisa baca nelayan dan ikan emas. Ya, kemudian Pak Guru akan bantu menjawab pembahasannya. Ya, kalian baca sampai selesai. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa cerita nelayan dan ikan emas disebut sebagai cerita fiksi? Ya, tentunya kalian masih ingat karena merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Kemudian siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan emas? Kakek, nenek, dan ikan emas. Yang ketiga, bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan emas? Kakek memiliki sifat penurut. Kakek menuruti semua keinginan nenek. Nenek memiliki sifat serakah. Nenek tidak pernah puas dan selalu merasa kekurangan atas segala sesuatu yang telah ia miliki. Kemudian, hikmah apa yang bisa kalian petik dari cerita nelayan dan ikan emas? Yaitu kita tidak boleh serakah. Kita harus bersyukur terhadap semua rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Yaitu yang harus kita hindari adalah sifat serakah. Saat seseorang memiliki sifat serakah, mereka akan selalu merasa kekurangan dengan segala sesuatu yang telah ia miliki. Ia tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan cerita nelayan dan ikan emas, kalian dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peran penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah terjadi dari alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Mari kita mengingat kembali, yaitu tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Kemudian tokoh tambahan yaitu pembantu. Ada tokoh protagonis, tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca atau peranannya sebagai penjahat. Kalian sudah paham. Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, kalian bersama dua orang teman, ya. Kemudian
Itu apabila ada di dalam ruang kelas anak-anak daring, kalian cukup sendiri ya, yaitu sebenarnya kalian bisa mencari tokoh berdasarkan peranannya ya. Yang pertama, tokoh utama dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kakek dan ikan mas. Tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah nenek. Tokoh protagonis dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kakek dan ikan mas. Rasanya kedua tokoh ini bersifat baik. Kakek selalu menuruti keinginan nenek, sedangkan ikan mas juga mengabulkan keinginan nenek. Yang keempat, tokoh antagonis dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah nenek. Alasannya, tokoh nenek bersifat serakah, ia tidak pernah puas dengan keinginannya dan selalu meminta lebih. Karena peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang karakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Apa sebenarnya karakteristik itu? Apa sejenis karakteristik masyarakat Indonesia? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri-ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, diantaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan hasanah budaya bangsa yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimanakah cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakteristik individu. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Yang ketiga, belajar toleransi. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Kalian telah memahami berbagai jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bagaimanakah sikap kalian dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolah? Manfaat apa yang kalian peroleh dengan adanya karakteristik antar teman di sekolah? Kalian bisa menulisnya pada kolom berikut, yaitu yang pertama, jenis perbedaan karakter. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman. Manfaat yang diperoleh: usia, menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Kemudian hidup rukun dengan teman. Berikutnya, fisik, yaitu menghargai teman yang memiliki perbedaan ciri fisik. Kemudian manfaat yang diperoleh: hidup rukun dengan teman, tidak boleh mengejek. Ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang perutnya buncit, ada yang ini tidak boleh diejek. Yang ketiga, kegemaran, menghargai teman yang berbeda kegemaran. Manfaatnya hidup rukun dengan teman. Kemudian agama, mempersilahkan dan menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Manfaatnya yaitu hidup rukun dengan teman. Suku, menghargai adat dan kebiasaan teman yang berbeda suku. Manfaatnya mengetahui adat dan kebiasaan suku lain, hidup rukun dengan temannya. Kuncinya itu hidup rukun anak-anak. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat
di daerah pantai. Adapun daerah pegunungan sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat, pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Pekerjaan merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Ingatkah kalian yang dimaksud kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pekerjaan dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua sebagai berikut, yaitu yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang-barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang, contohnya petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu dan wol, penjual kue dan perajin. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, TNI, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Mari kita membaca. Kalian telah memahami jenis-jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang lakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggal kalian. Tulis jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat tempat tinggal kalian. Kelompokkan jenis pekerjaan tersebut dalam dua kelompok, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Tuliskan hasil pekerjaan kalian dalam bentuk kolom seperti berikut dan diperlukan kepada Bapak Ibu guru, ya ini contohnya. Kemudian perhatikan anak petani, ya pekerjaan menghasilkan barang kita centang. Ya, kemudian peternak menghasilkan barang kita centang. Kemudian dokter, pekerjaan menghasilkan jasa, ya kita centang. Perajin, kita centang menghasilkan barang. Kemudian guru, ya menghasilkan jasa. Kemudian mari kita renungkan bagaimana individu dalam masyarakat mempunyai peranan penting bagi kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Coba renungkan hal berikut. Bagaimana jika dalam kehidupan masyarakat tidak ada petani? Kita mau makan apa, anak-anak? Makanya kita bersyukur. Ya. Jadi saling memenuhi kebutuhan dan saling membantu. Makanya kita tidak boleh mengejek pekerjaan orang. Ya, karena apa? Mereka juga membantu kita. Ya. Apakah kita bisa memenuhi kebutuhan pangan secara terjangkau apabila tidak ada petani? Pasti tidak bisa. Kemudian bagaimana seharusnya kalian menyikapi keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan warga masyarakat? Renungan. Bapak bantu menjawab. Kalian bisa menambahkan sendiri dalam menyikapi keberagaman karakteristik individu di masyarakat, utamanya dalam hal pekerjaan. Warga yang seharusnya saya lakukan adalah tidak iri atas keberhasilan usaha pekerjaan orang lain, karena ini anak-anak rezeki tidak akan tertukar. Kemudian tidak mengejek pekerjaan orang lain. Yang kedua, apakah kalian bangga dengan keragaman pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu? Mengapa demikian? Ya, bangga karena dengan keragaman pekerjaan dapat saling tolong-menolong dan saling membantu. Ya, sama dengan orang tua, kalian bisa membaca dan minta bantuan pada orang tua kalian. Dan di hasil renungan kalian tulis di sini. Ya. Karena cukup sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pembahasan kali ini, apabila ada kekurangan baru mohon maaf. Mari kita akhiri pembacaan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Tetap semangat dan semoga selalu sehat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tematik cerdas.